Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Abdi dengan nomor induk mahasiswa 227056013 untuk mata kuliah analisis data spasial dan temporal yang dibimbing oleh Bapak Ade. Tugas ini untuk mempresentasikan penggunaan QGIS dalam peta kebakaran hutan dan juga terhadap lahan gambut yang ada di Indonesia. Secara sederhana dapat saya presentasikan untuk penggunaan QGIS atau quantum GIS. Di sini terdapat peta. Saya di sini menggunakan OpenStreetMap yang sebelumnya dapat digunakan. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memulai step by step dari awal. Untuk peta lahan gambut yang ada di Indonesia ini saya dapatkan melalui website, melalui pencarian Google. Ini masih data yang standar. Untuk yang premium sampai saat ini saya belum temukan karena butuh akses yang premium dikatakan di website tersebut. Baiklah, singkat saja, untuk tahap awal saya menggunakan OpenStreetMap. Saya klik dari menu browser ini. Lalu untuk langkah selanjutnya saya mengimport data lahan gambut yang itu berformat SHP atau shape file, dimana itu filenya tersimpan di download yang ada di folder saya. Saya klik Indonesian Peatlands, lalu muncul pemetaan untuk lahan gambut yang ada di Indonesia. Saya tidak tahu pasti apakah ini sudah valid untuk lokasi lahan gambutnya, tapi dikatakan di website tersebut di sini terdapat lahan gambut. Oke, untuk selanjutnya saya lakukan import file CSV. File CSV ini saya dapatkan melalui website yang ada di forms.maps.oss.nasa.gov. Ini saya dapatkan melalui FireMap global. Di situ bisa di-download secara gratis. Oke, baiklah, saya import saja filenya secara langsung. Setelah saya download, di situ terdapat 4 file, yaitu file tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Pertama saya import yang file 2020, lalu file 2021, lalu file
sini terdapat file yang berisi sebaran data titik api yang ada di Indonesia. Bila di zoom out ini terlihat sangat banyak, tapi setelah di zoom in terdapat sebaran-sebaran data yang belum terfilter. Langkah selanjutnya akan saya lakukan merge atau penggabungan dari 4 data CSV ini. Pertama saya klik raster, vector, lalu merge vector layers. Ini saya pilih modus 2020, 2021, 2022, 2023. Lalu saya klik run. Di sini terdapat beberapa file. Untuk file-file CSV yang belum di-merge ini bisa saya close. Saya tidak tampilkan, dan terdapat file merge. Di sini penggabungan antara 4 file CSV tersebut dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Lalu langkah selanjutnya saya melihat atribut-atribut dari file-file ini dengan melakukan klik kanan, lalu open attribute table. Di sini terdapat berbagai macam data, yaitu di sini berisi baris sampai 93.846. Lalu untuk kolomnya terdapat berbagai macam atribut, ada latitude, longitude, brightness, scan, track, acquire date. Ini data didapatkan, waktu yang didapatkan, satelit apa saja yang terdapat untuk pendataan titik api ini, lalu sampai di kolom path. Untuk layernya ini bisa lihat, ini ada layer tahun 2020 sampai layer di tahun 2023. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemfilteran untuk data ini. Lalu saya klik filter. Di sini atribut-atribut yang terdapat dalam kolom terdapat dalam fields, yaitu bisa dilihat ada confidence, brightness, dan berbagai macam. Di sini saya melakukan pemfilteran untuk confidence dikarenakan file confidence itu terdapat data yang bervariasi antara 0 sampai dengan 100. Di sini saya akan memfilter data dari 85, dia besar dari 85 untuk confidence-nya sampai dengan karena di sini paling besar itu 100, berarti nanti sampai 100. Ini saya filter dulu untuk confidence-nya besar dari 85. Saya oke. Nah, tadi sebelumnya banyak file sampai banyak titik bulat-bulat itu yang banyak tersebar, tapi setelah saya filter di sini berkurang, karena untuk filtering data-data yang memiliki confidence yang lebih besar dari 85. Lalu saya melakukan saya klik 2 kali untuk di merge ini. Nah, di sini terdapat simbol. Ini sangat penting karena kan untuk pengkategorian dari sebaran data ini
Saya memilih value yang terdapat di atribut itu yang ada di kolom itu. Saya memilih confidence, lalu saya pilih rates, lalu klik classify. Sini terdapat value antara warna putih yang paling rendah di atas 85 sampai dengan yang merah tua itu sampai dengan 100. Lalu saya klik apply. Dan di sini terdapat sebaran data di mana titik api itu memiliki confidence yang bisa dilihat di sini, bisa dikategorikan di mana saja wilayah yang memiliki kategori 85 yang terdapat di peta ini. Di sini bisa saya simpulkan secara sederhana bahwasanya lahan gambut yang ada di Indonesia ini dapat memicu kebakaran hutan, dan data dari titik kebakaran hutan itu menjadi bias untuk lahan gambut yang Indonesia. Di sini bisa dilihat terdapat sebaran data, tidak mesti harus menjadi lahan gambut, tidak mesti kebakaran hutan itu terjadi di lahan gambut, tetapi tersebar titik-titik api itu. Untuk selanjutnya saya lakukan clustering. Nah, di sini saya tutup dulu. Untuk melakukan clustering itu saya menggunakan, saya klik processing, lalu klik toolbox, lalu saya klik search untuk DBScan. Saya di sini menggunakan DBScan clustering. Lalu untuk input layernya saya memilih layer yang sudah di merge, yaitu 4 file CSV tadi. Nah, di sini saya pilih secara default untuk minimum cluster size yaitu 5, maximum days times between cluster points itu 1. Lalu saya klik run. Saya tutup dulu untuk merge-nya. Nah, di sini terdapat sepertinya sama ini untuk yang di merge tadi, cuman di sini menjadi layer cluster. Cuman hanya saja layer cluster ini bisa diolah lagi untuk pengolahan data yang lebih lanjut. Lalu untuk di layer merge ini bisa saya filter lagi untuk brightness. Untuk brightness saya filter lagi. Dikarenakan brightness itu sebentar, saya mau melihat sebaran atribut dari brightness itu di antara 300 atau 400, mungkin paling besar di sini 400. Jadi saya mau memfilter data itu lebih besar dari 400. Di sini saya tambahkan untuk filternya bukan hanya confidence saja, tetapi brightness besar dari 400. Oke, saya klik OK. Nah, ini semakin menyusup dia datanya. Titik-titik apinya itu semakin mengkerucut untuk sebaran datanya. Ini untuk memudahkan dalam menganalisa di mana saja lokasi yang memiliki titik paling tinggi untuk datangnya kebakaran hutan itu. Di Pulau Sumatera bisa kita hitung, di sini bisa dilihat sedikit ya.
tapi untuk di Pulau Kalimantan itu lebih banyak. Coba saya kurangi lagi untuk filternya menjadi 350. Nah, di sini semakin bertambah ya. Untuk kesimpulan bisa disimpulkan di sini bahwasanya kebakaran hutan itu banyak terdapat di Pulau Kalimantan. Seperti yang saya telah jelaskan bahwasanya titik kebakaran itu menjadi bias untuk lahan gambut yang ada di Indonesia, yang artinya tidak memperdulikan seberapa besarnya luas lahan gambut Indonesia, tetapi sebaran titik kebakaran api itu menyebar di seluruh Indonesia. Seperti di Pulau Jawa ini kan tidak update mungkin data untuk lahan gambut, mungkin ada di sini untuk lahan gambut. Mungkin data SAP-nya itu hanya memberi data lahan gambut di Pulau Sumatera sama di Pulau Kalimantan. Sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya paparkan. Lebih kurang dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.